Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di screening saham. Kita hari ini akan membahas saham ACES ya. Pertama kita buka dulu dari fundamentalnya bahwa laporan Q1 meningkat ya dibanding Q1 2023 ya. Kemudian Q2 dibanding Q2 2023 juga meningkat. Untuk annualized-nya, perkiraannya, maka ini terjadi penurunan sedikit ya dibanding EPS tahun lalu ya. Kemudian PER-nya, jika kita berinvestasi di ACES maka 18 tahun ya akan menghasilkan laba ya. Labanya akan balik modal dalam 18 tahun yang cukup tinggi ya. Kemudian price to book value-nya ini saham agak kemahalan sedikit, yaitu 2,24 kali dari harganya ya. Kemudian apalagi ini? Yang penting adalah dividennya. Dividennya per tahun hasil tahun lalu ya yang dibagikan tahun ini sebesar Rp33 ya, dengan jumlah pembagian keuntungan itu kepada pemilik saham 78%. Di yield setahunnya mencapai 4% ya. Ini dibagikan last dividennya 20 Juni 2024. Oke, berdasarkan fundamentalnya seperti itu. Saham ini agak mahal ya. Cuma untuk tahu mahal atau tidaknya bukan hanya berdasarkan price to book value juga ya. Kita harus melihat price to book value secara rata-ratanya. Rata-rata setiap tahunnya bagaimana untuk price to book value-nya. Coba kita lihat. Ini PER-nya ya. PER-nya memang rata-rata PER-nya seperti ini ya. Dari tahun 2022 memang malah lebih tinggi ya. Mencapai 45. Ini PER-nya ini ya. Di angka terendahnya di angka 10 tahun ya untuk PER. Ini masih katakan normal lah ya, 18 kali ini. Kemudian kita ke book value-nya. Terendah tahun 2023 ya. Book value-nya $1,28 ya. Namun ya di 2023 book value-nya lebih tinggi, pernah mencapai 5. Jadi secara teori 2,23 ini masih rata-ratanya ya. Jadi saya rasa berdasarkan fundamentalnya aman. Sekarang tinggal kita mencari momentum. Apakah kita sekarang boleh beli atau tidak ya. Untuk akses kita masuk ke chartnya. Dari chartnya gimana nih? Chartnya ada indikator ya, MACD-nya buy ya. Karena dia kemarin ada breakout ya. Perdagangan hari apa ini ya? Sekitar hari Kamis kayaknya, Kamis minggu lalu. Jumat turun, Senin turun, hari ini mencoba naik lagi ya. Nanti kita analisis berdasarkan teknikalnya. Bandarmologinya asing sewaktu breakout pernah masuk ya dengan volume lumayan, tetapi esoknya ya hari Senin itu hari Jumat atau hari Jumatnya asingnya keluar lumayan banyak ya, sekitar 20 miliar. Kemudian turun hari kedua malah asingnya pungut lagi ya. Semoga hari ini asing masuk lagi ya. Jadi berdasarkan fundamentalnya sebenarnya asing sudah masuk di harga
7.000 ya, 7.000-an ya. Dari sini asing waktu turun ya, turun dalam, ini malah asingnya masuk. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan ketika saham turun asingnya malah masuk, itu petanda ya. Itu petanda bahwa suatu saat ya, suatu saat saham ini akan breakout dengan volume cukup tinggi ya. Nih volume yang ada di sini nih, volumenya. Ini volume kemarin cukup tinggi. Intinya dari bandarmologi kita tinggal melihat saat saham turun apa tindakan asing ya. Oh ternyata asingnya malah ngumpulin barang. Jadi wajar kalau kemarin ketika naik sebagian asing ya take profit dulu. Kemudian ketika turun kita ikut-ikutan turun jual, malah asingnya nampung lagi ini ya. Nah itu menjadi kode ya, menjadi kode antisipasi buat kita, berlogika bahwa kalau saham ini turun kok asingnya beli, berarti ada tanda untuk besoknya bahwa akan dibawa naik kembali. Kemudian dari RSI, kalau kemarin RSI ini merupakan titik jenuh penjualan ya, yang di sini. Titik jenuh jual itu di bawah 20% ya. Seperti itu. Kemudian ada titik jenuh beli ketika RSI-nya mencapai 70%. Kalau sekarang masih hangat-hangatnya ya. Hangat-hangatnya investor ingin mengakumulasi saham HS ini. Oke, itu dari fundamental dan technical sekilas dari aplikasi Stockbit ya. Bahwa kemarin ketika breakout konfirmasinya buy ya. Namun ya, ada strateginya dalam buy. Saya lebih senang buy on retracement ya, menunggu saham ini turun dulu. Nah, untuk batasnya turun dulu sampai sejauh mana kita minta bantu sama AI ya, bahwa AI ini didapat dari aplikasi TradingView ya. Kita lihat memang waktu breakout ada konfirmasi buy ya. Kemudian nah saya tidak masuk waktu itu ya, menunggu retracement-nya. Nah, retracement yang bagus itu bahwa kalau saham itu menyentuh garis AI. Ini beberapa kali saya buktikan di saham-saham yang lain bahwa ketika dia menyentuh garis AI yang sudah hijau ini, dia akan mantul. Demikian Bapak Ibu. Ini studi kasus dari beberapa saham. Akhirnya saya kemarin dapat di harga 750 ya. Walaupun target saya belum tercapai ya. Target antrian saya itu di 740 nggak tercapai. Tetapi sudah ada beberapa yang saya cicil di 750. Oke, bagaimana cara melihatnya untuk momentum masuk? Ini kalau dilihat dari chart harian. Jadi boleh Bapak Ibu atur chart secara chart per jam ya. Bahwa kalau chart per jam itu jelas bahwa sebelum breakout kemarin ada indikator buy. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Transformer. Aleta joget bareng sama Deadpool. Kaget balang di baju. Kaju. Nah, lanjut. Nah, hari ini bagaimana konfirmasi untuk perdagangan per 1 jam, bahwa hari ini AI informasinya buy lagi ya. Ini menjadi konfirmasi buy on retracement ya, di harga ini kalau ndak 770 ya 775 lah ya. Boleh. Masih aman ya Bapak Ibu, masih aman. Karena berdasarkan hariannya informasi buy-nya kemarin ya. Nah, perlu dibuka lagi kalau AI ini menjadi perhatian kita juga, bahwa kalau kita mengikuti AI ini, win rate kita itu tidak terlalu besar ya di saham HS.
win rate-nya hanya 17,3% ya. Dari 75 trader, 13 trading mengalami kemenangan dan 62-nya mengalami kekalahan. Namun, kekalahan yang dimaksud itu seperti ini Bapak Ibu ya. Bukan termasuk kekalahan, cuma itu adalah antisipasi risiko. Contoh pernah masuk ini sebelum bulan Juli ini, masih di akhir Juli masuk ya. Ternyata tidak jadi saham ini naik, malah turun. Jadi ini disebut kekalahan. Jadi kekalahan yang dimaksud itu tidak terlalu besar risikonya, ya sekitar 2%-an ya, 2%-an. Beli di 850, jualnya di sekitar 800. Ini ya, ada petandanya ini. Konfirmasi sell. Jadi untuk menjangkaunya, kapan kita jualan atau konfirmasi secara cepat, kita harus melihat secara jam ya, chart jaman. Namun ya, untuk yang sibuk di luar bagaimana? Seperti saya yang sibuk di luar juga, saya hanya memantau secara harian. Walaupun ada indikator buy oleh AI, ya biarkan saja, jangan dikejar Bapak Ibu. Karena tipe-tipe saham di Indonesia setelah dia breakout akan ada retracement-nya. Nah, terbukti beberapa kasus, ini salah satunya juga di Access hari ini ternyata ada pembalikan arah ya, mantul, malah belum sampai di harga indikator AI-nya sudah mantul. Oke, demikian penjelasan untuk menerapkan momentum beli ya, momentum beli. Jadi saham-saham yang sudah turun ya, yang lagi turun, jangan dicicil dulu ya, jangan dicicil dulu sampai ada indikator AI-nya untuk buy. Buy kalau terlalu tinggi jangan diikutin ya, tunggu retracement-nya, pasti ada Bapak Ibu. Beberapa kasus itu terjadi ya. Nah, contoh saham yang saya tunggu adalah UNPR. Itu yang pertama saham yang saya tunggu. Jangan beli dulu Bapak Ibu UNPR, karena fasenya belum melewati garis AI ya, belum ada breakout. Nah, yang hampir akan terjadi breakout adalah di PGO. Ini sedang pemantauan saya di PGO. Nah, kenapa saya mantau PGO? Ini entah hari ini atau besok PGO ini akan menembus indikator AI ya. Yang tadinya di zona turun nanti akan di zona naik. Nah, Bapak Ibu bisa men-setting memantau dalam rank per jam ya, bahwa per jamnya bagaimana. Nah, kalau per jamnya AI-nya memang sudah ada review buy ya untuk di PGO kemarin ya. Ketika dia breakout yang cukup tinggi, AI mendeteksi ada pergerakan yang tidak biasa. Jadi ada akumulasi yang besar. Maka dia mereview untuk buy di saham PGO. Cuma ini untuk chart per jam ya. Kita menunggu konfirmasi minimal chartnya per 4 jam. Nah, per 4 jam masih belum muncul ya. Masih belum muncul. Jadi Bapak Ibu di rumah juga tetap memantau layar laptopnya atau layar HP-nya, sekali-sekali AI-nya dibuka. Apakah PGO sudah akan breakout atau belum ya. Nah, untuk yang sibuk kerja, malamnya boleh dibuka data hariannya. Ini belum ada konfirmasi untuk buy oleh AI. Oke, itu contohnya ya. Kemudian contoh yang berhasil di buy on retracement itu contohnya kita ke saham Sampurna HMSP ya. HM
Kalau nggak salah HMSP ya. Ya, HMSP sempurna. Ini pernah ya review buy dan dia breakoutnya cukup tinggi. Ini yang saya bilang ya. Ini yang saya bilang bahwa breakout yang cukup tinggi ya. Ini akan ada retracement-nya ya. Saya dapat di harga kemarin pas menyentuh di harga garis EI-nya. Ya, habis itu sabar aja ya, sabar. Dan hari ini masih boleh beli ya untuk HMSP karena masih indikatornya di atas garis EI. Ini menjadi peluang untuk kita beli di retracement-nya ya. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan saham breakout, contoh